Jadi yang saya amati manusia itu ada dua tipe, Mas. Yang pertama, Karena dalam sebuah kehidupan biasanya ada tujuan-tujuannya. Karena pada saat kita bertemu dengan solusi dari masalah tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel Manusia Keder, tempat berkumpulnya manusia-manusia keder. Kali ini masih bersama dengan teman-teman kita ya guys ya, dengan Mas Fajar juga Mas Isal. Gimana kabarnya? Baik, Hari ini. sehat, Kerjaan lancar. lancar. Gimana tanamannya laku berapa hari ini? Lumayan sih Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Banyak orderan lah. Kalau Mas Isal sendiri kabarnya gimana? kabarnya oke. Oke, Alhamdulillah masih oke. Tetap kepada mumet itu adalah sebuah kehidupan ya. Perjalanan. perjalanan. Anjay, perjalanan. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara bahagia menjalani hidup, yang mana bahagia itu adalah sebuah titik puncak pencarian manusia dalam menjalani hidup. Dan juga janganlah hidup seperti air, yang mana kita harus punya rencana-rencana untuk ke depan. Terlepas dari berhasil atau tidaknya rencana itu, pada dasarnya kita harus tetap belajar untuk menuai sebuah kebahagiaan itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas sama-sama. Menurut saya, hidup yang bermakna adalah ketika kita mampu menciptakan sebuah karya di masa hidup kita. Apalagi karya itu dikenal oleh banyak orang. Karena dengan kita meninggalkan sebuah karya sewaktu kita hidup, itu artinya nama kita bisa berpotensi untuk hidup abadi, sekalipun nanti jasad kita akan meninggal. Dikenang selalu gitu. Iya, pastinya. Kalau menurut Mas Sam sendiri gimana? Kalau menurut saya tentang hidup ya, menurut saya hidup adalah sebuah perjalanan ya Mas, yang entah berujung dengan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, tergantung bagaimana kita cara mengawali hari di dalam hidup kita itu seperti apa. Misalnya gini, kita bangun di pagi hari untuk melakukan suatu kegiatan, entah itu ibadah atau olahraga gitu. Terlepas dari kita punya masalah dalam hidup, paling tidak kita sudah melakukan sesuatu hal kegiatan yang positif, yang mana di waktu pagi itu kita sudah memenangkan rasa bahagia itu di pagi hari, karena kita sudah mempunyai pikiran yang positif gitu. Ya harapannya juga sih setelah kegiatan-kegiatan selanjutnya kita tetap berpikiran positif dan produktif, dan mencapai kebahagiaan itu pada hari itu juga. Tuh, kalau menurut saya sih tentang kebahagiaan lah. Kalau menurut Mas Fajar gimana? Kalau menurut saya pribadi, makna hidup itu urusannya masalah tanggung jawab Mas. Tanggung jawab terutama untuk diri sendiri dulu. Terutama untuk diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita hidup tidak ada tujuan, minimal punya rasa tanggung jawab. Misal rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, contohnya dalam segi kehidupan ke depan, entah itu tujuan, entah itu memaknai arahnya mau kemana, itu kaitannya tentang tanggung jawab sih menurut saya pribadi. Tanggung jawab untuk diri sendiri, tanggung jawab untuk keluarga, orang-orang di sekitar lah. Itu aja sih menurut saya Mas. Jadi hidup kita itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita sendiri gitu. Iya. Jadilah orang baik sih Mas. Karena jika orang itu baik, pasti perbuatannya juga baik. Karena menurut saya berbuat baik itu adalah puncak dari ketenangan.
kita jadi lebih merasa lebih bahagia, berpikir secara berpikir pun selalu positif gitu. Dan bahkan lingkungan di sekitar kita pun akan menganggap bahwa kita adalah pribadi yang menyenangkan gitu. Ya walaupun kadang ada juga yang padahal kita sudah melakukan segala yang terbaik, menjadi orang baik, tapi tetap ada aja yang nggak suka sama kita. Iya. Namun terlepas dari itu semua, mungkin itu adalah sebuah konsekuensi dari kehidupan ya. Menurut saya itu sih. Kalau menurut Mas Isal sendiri gimana? Menurut saya cara terbaik menjalani hidup yang pertama, kenali diri kita sendiri, terutama batasan-batasan dalam ingin mencapai sesuatu. Misalnya jadi dalam istilah Jawa itu ada yang namanya sadedek sapengawe, Mas. Jadi kita berdiri, tangan kayak gini, itu di ujung tangan kita. Itu dalam mengukur apakah kita mampu untuk mencapai itu. Misalnya gini, kita karyawan dengan gaji hanya UMR daerah lah penghasilannya. Terus kita ingin beli mobil. Itu kan artinya sangat-sangat ya walaupun mungkin bisa, ya cuman dengan ukuran segitu itu lebih membuat pikiran kita rumit dan efeknya itu membuat hidup kita nggak bahagia, Terlalu terbebani gitu. iya. merasa tertekan. Jadi kalau ingin mencapai sesuatu, kita ukur dulu diri kita kayaknya mampu apa enggak, terlalu jauh atau enggak batasannya. Kalau sekiranya mampu dan bisa dicapai, ya dikejar, nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya terlalu tinggi, ya minimal kita upgrade diri dulu untuk mencapai penghasilan yang lebih tinggi. Kemudian kita mempunyai keinginan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pentingnya punya perjalanan spiritual dalam hidup kita. Jadi yang saya amati, manusia itu ada dua tipe, Mas. Yang pertama, orang yang punya perjalanan spiritual dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang hidup ya hidup aja gitu. Dalam arti spiritual bukan dukun ya. Kadang kan kita mempunyai stigma tentang spiritual itu adalah seseorang yang melakukan ilmu-ilmu tertentu gitu ya. Itu yang stigma negatif di lingkungan masyarakat kita umumnya, bahwa spiritual adalah hal negatif. Padahal makna spiritual sendiri yang saya pelajari, Mas, itu sebuah perjalanan mendekatkan diri kita ke Tuhan sesuai yang kita percaya menurut agama kita masing-masing, dan mendekatkan diri kita ke diri kita sendiri. Contoh, Lebih mengenal diri kita sendiri gitu. iya, pasti ya Mas Fajar, Mas Sam pernah lah ketika setelah melakukan sesuatu terus kita ngomong ke diri sendiri, kenapa kayak gini, ini bener nggak apa enggak. Itu kan sebuah pendekatan dalam diri kita. Iya. Atau lebih halusnya itu jenis kayak meditasi atau zikir atau ibadah-ibadah, itu juga sebuah spiritual. Jadi pentingnya kita punya perjalanan spiritual dalam hidup kita menurut saya. Karena yang saya amati, orang-orang yang hidup cuma hidup nggak punya perjalanan spiritual, dibandingkan orang yang punya perjalanan spiritual, ketika dihadapkan sebuah masalah dalam hidupnya, itu efeknya beda, Mas, dalam menanggapi. Seseorang yang punya perjalanan spiritual dalam hidupnya, dalam kesehariannya, ketika kita dihadapkan sebuah masalah, itu akan cenderung lebih tenang dalam mencari solusinya, dalam mencari jalan keluarnya. Berbeda dengan orang-orang yang istilahnya hidup cuma hidup, itu akan lebih cenderung gelisah, panik, Terlalu pasrah lah ya. iya, dan nggak sabar. Itu sih menurut saya cara terbaik menjalani hidup. Kalau menurut Mas Fajar gimana? Kalau menurut saya, Mas, cara terbaik menjalani hidup itu menghilangkan rasa takut, terutama jangan takut, jangan ragu untuk menjalani sebuah kehidupan. Optimis lah ya. Optimis, terutama segala sesuatu apapun yang berujung dari sebuah kegagalan. Biasanya kan satu orang takut gagal, itu juga sangat mempengaruhi dalam proses menjalani sebuah kehidupan. Karena dalam sebuah kehidupan biasanya ada tujuan-tujuannya, misalnya bermimpi sesuatu atau bercita-cita
Mungkin seperti itu sih Mas. Menurut saya juga ya kembali lagi pada kalimat saya yang terakhir, bahwa tujuan hidup ya menurut saya pribadi tujuan hidup saya adalah mengejar segala sesuatu yang bisa diusahakan, contoh kayak mimpi atau goals tertentu. Ya, itu harus ada sih Mas. Karena tanpa ada rencana-rencana seperti itu hidup kita mungkin ya takutnya di hari-hari tua, mungkin di usia-usia kita yang sudah tidak produktif lagi, mungkin timbulnya rasa penyesalan, Mas, kekecewaan. Biasanya kadang berpikir juga, oh andai dulu aku kayak gini, mungkin aduh banyak penyesalan lah yang terjadi. Mungkin harus lebih berani sih untuk mengambil keputusan, tujuannya untuk arahnya mau kemana. Terlepas dari punya rencana terus berhasil atau enggak, yang penting kita kan action dulu ya, berani, pengalaman lah istilahnya. Kalau menurut Mas Sam gimana? Kalau ditanya tentang apa tujuan hidup saya, itu jawaban saya simple ya Mas. Menurut sampean apa? Apa Mas? Keseimbangan. Keseimbangan. Ya keseimbangan meliputi ekonomi, sosial, keilmuan secara agama dan duniawi itu. Oke. Contohnya gini, kayak misalkan kita dihadapi dengan suatu masalah, kita harus mencari keseimbangan. Dengan cara apa? Kita harus cari solusinya. Karena pada saat kita bertemu dengan solusi dari masalah tersebut, kita menjadi merasa baik-baik saja. Yang artinya itu sudah seimbang dalam konteks punya masalah dalam itu. Atau contoh lain, misalkan pada saat kita berada di puncak sebuah kesuksesan, otomatis dalam arti kita punya banyak uang lah, pun kita juga harus seimbang. Dalam arti kita harus mencari suatu pelajaran dalam mengelola keuangan, atau bagaimana biar kita tidak boros dalam masalah keuangan. Namun balik lagi, mampukah atau tidaknya kita dalam mencapai sebuah keseimbangan dalam hidup, itu kita harus selalu memperjuangkannya Mas. Kita harus mencari sebuah keseimbangan itu sendiri. Menurut saya itu sih Mas. Jadi dalam hidup itu harus seimbang. Menurut sampean sendiri ya? Kalau saya sendiri Mas, tujuan hidupnya itu seperti yang saya katakan di awal, bahwa saya pengen punya sebuah karya yang nantinya dikenal oleh banyak orang, sehingga ketika harapan saya, ketika saya nanti sudah tidak ada di hidup ini, saya akan dikenal oleh banyak orang, dengan harapan setiap harinya akan ada orang yang mendoakan saya. Itu sih tujuan hidup saya. Contohnya karya seperti apa Mas? Ya, kalau masalah karya seperti apa, apapun itu sih. Maksudnya sebuah ide yang ada di pikiran saya ingin tuangkan itu menjadi sebuah karya. Ya mungkin salah satunya yang seperti ini ya, sekarang kita lakukan ini. Dan mungkin kedepannya akan ada berapa atau banyak karya yang ingin saya ciptakan. Itu sih mimpi dalam hidup saya sih. Menurut saya rasa takut itu pasti ada Mas dalam hidup. Apalagi misalnya kita punya sebuah ide untuk mencapai sebuah tujuan, itu pasti akan tercampur dengan rasa takut, terutama rasa takut gagal. Itu pasti ada dalam hidup. Sering terjadi. Iya, itu sering terjadi. Padahal ketika kita punya ide lalu kita tidak kerjakan, itu sudah pasti gagal kan. Tapi ketika kita punya ide, kemudian kita berani untuk mengambil sebuah langkah, itu kita ada peluang untuk berhasil. Jadi rasa takut itu pasti ada. Jadi walaupun kalau tidak berhasil pun minimal kita belajar lah. Iya. Jadi misalnya suatu ide yang kita kerjakan itu pun gagal, setidaknya kita punya pembelajaran baru dalam hidup kita. Kalau menurut Mas Fajar sendiri Pak? Menurut saya sih Mas, pasti Mas, itu rasa takut itu sudah melekat sih pada semua manusia, entah sepinter apapun,
sehebat apapun manusia itu punya rasa takut. Contohnya kalau misalnya Tuhan nggak menciptakan rasa takut, manusia itu kalau misalnya ada ular mungkin dipegang, kalau ularnya berbisa, ada duri mungkin diinjak. Menurut saya seperti itu sih mas. Jadi kalau misalnya manusia nggak punya rasa takut, ya yang kembali lagi segala sesuatu apapun ya dilawan semua, nggak seimbang. Iya. Kalau menurut Mas Sam gimana? Menurut psikolog Vince Berger, rasa takut adalah reaksi emosional yang wajar dirasakan oleh setiap orang sih, setiap manusia. Biasanya rasa takut berasal dari naluriah manusia gitu. Dan terjadi ketika mau melakukan sesuatu atau kita sedang berada di tempat yang berbahaya. Namun ada kalanya tidak terjadi demikian. Contoh gini, pada saat kita mau memulai suatu usaha, pasti akan ada banyak pertimbangan, bahkan rasa takut itu sendiri. Seperti yang ya benar kata Mas Isyal dan Mas Fajar tadi katakan, takut dengan apakah saya bisa melakukannya atau tidak, dan apakah ini akan jalan atau tidak gitu. Dan itu dirasakan bagi kebanyakan orang gitu, termasuk saya sendiri. Jadi kalau ditanya apakah kita hidup ada rasa takut, tentu saja ada mas. Namun balik lagi, apakah kita mampu untuk melawan rasa takut itu atau tidak gitu. Biar minimal kita bisa berkembang dan menjadi manusia yang selalu belajar. Kalau menurut saya cara mengelola rasa takut itu sendiri adalah kenali dulu ketakutan itu sendiri, pahami lalu hadapi mas. Karena ketakutan yang mengakar pada hati kita, pada diri kita, itu bisa menghancurkan kita itu dari dalam, bahkan hancur sehancur-hancurnya karena kita tidak mampu melawan rasa takut. Yang sebenarnya jika kita melawannya, kita bisa menjadi seseorang yang minimal bermakna untuk hidup kita sendiri. Menurut saya itu sih mas. Jadi lawanlah apapun yang terjadi, rasa takut itu. Kalau menurut Mas Fajar gimana? Hampir mirip sih mas. Cuman gini, kalau saya pribadi itu mengelola rasa takut itu mengenali proses berpikir negatif sama positif. Jadi kalau misalnya konsep berpikir negatif atau positif itu dijalankan, pasti rasa takut itu akan berdampak pada hasil yang akan terjadi. Contoh gini, misalnya rasa takut untuk melangkah ke depan, hasilnya itu mungkin seperti apa? Contohnya konteks berpikir positif itu kenali resikonya mas, kenali resikonya. Jadi apakah ini terlalu beresiko? Ya dalam kemampuan diri kita sendiri. Contoh misalnya, ya maaf kata ya, kembali lagi. Misalnya kita, kalau saya pribadi nih, saya kan jualan tanaman, usaha. Misalnya saya belum mampu untuk ingin membesarkan bisnis, berkembang. Lah, proses berkembang itu kan membutuhkan modal lah ya mas. Iya. Berpikirnya itu gini, modalnya dari mana ya? Kadang kan ada yang sebagian orang, wah modal nekat baik. Yang penting ini dalam konteks bahasa saya ya, utang bank baik, hutang bank lah gitulah. Tapi kan batas kemampuan kita belum tentu mampu. Yang akhirnya kalau misalnya dipaksakan itu berdampak fatal. Sedangkan kalau misalnya berpikir positif itu akan berhasil, pasti berhasil. Targetnya udah sekian, udah bisa dihitungkan lah. Ya pasti bisa sih mas. Tapi kalau berpikirnya rasa takut itu yang akan berujung keberhasilan atau kegagalan, terutama untuk diri sendiri. Dan pada intinya gini, berujung fatal atau tidak, atau berhasil, itu konsepnya
berpikir positif atau negatif dari Jadi konsep itu sendiri. mengukur diri kita sendiri Iya, dulu. itu mah harus diukur juga sih Mas. Dan resikonya apakah sepadan dengan diri kita atau tidak. Iya benar. Kalau menurut Mas Faisal gimana? Ya mungkin kalau masalah ini saya setuju sih dengan pendapat teman-teman, karena rasa takut biasanya terjadi karena kita kurangnya wawasan tentang apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita mau buka usaha, kita punya modal tapi kita takut mau menjalankan itu. Yang perlu kita lakukan yang pertama, amati apa yang membuat kita takut, kemudian pelajari. Biasanya kita takut jualan kita nggak terjual, nggak laku, ya kita pelajari gimana cara penjualannya, gimana marketnya, kepada siapa kita berdagang itu. Kalau kita udah mempelajari itu dengan matang, pasti rasa takut itu berkurang, Mas. Kemudian setelah kita mempelajari, setelah kita mengamati, kita lawan rasa takut itu. Walaupun menurut saya ujungnya nanti kita harus juga punya rasa berserah diri kepada Tuhan. Karena menurut kita orang-orang yang bertuhan, bahwa segala sesuatu atas rencana Tuhan. Ya, Setuju nggak? setuju. Yang penting ada usaha, ada doa juga. Iya, kurang lebihnya sebegitu sih. Iya, berarti kaitannya juga tadi yang saya bahas Mas. Hmm. Kaitannya pola pikir positif atau negatif mungkin ya. Kalau misalnya berpikir positif ya juga dihitung dari tingkat resikonya. Iya. Ini seperti itu sih. Hiraukan semua komentar negatif yang sifatnya menjatuhkan kalian pada saat mencapai tujuan. Kemudian fokuslah pada tujuan kalian dalam hidup. Memotong segala sesuatu apapun yang mengganggu, entah itu dari teman, kerabat yang kiranya kita mengganggu tujuan hidup dalam arti kebaikan. Waktu itu sangat berharga. Jadi jangan habiskan waktumu untuk hal yang tidak penting. Sekalipun kamu menghabiskannya, habiskanlah waktumu dengan keluargamu atau orang-orang yang kamu sayang. Oke teman-teman, mungkin segitu saja diskusi kali ini ya. Bagi teman-teman yang punya sesuatu yang ingin diutarakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.